Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Rusmaningrum dengan NIM 30. Saya dari Prodi Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga, Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai codingan yang saya buat, yaitu program menghitung gaji karyawan berdasarkan status kehadiran. Pertama-tama saya akan menjelaskan satu persatu bagian-bagiannya agar lebih jelas. Di sini ada import kinter, yaitu modul bawaan Python-nya nanti untuk membuat UI atau Graphical User Interface. Ada TTK dan message box. Nah, TTK sendiri itu merupakan tampilan modern dari elemen GUI-nya nanti. Terus ada message box itu digunakan untuk menampilkan pesan dialog seperti peringatan error atau data berhasil ditambahkan. Selanjutnya ada import MySQL connector, itu merupakan library untuk menghubungkan Python dengan database di MySQL atau PHP MyAdmin. Ada import datetime, dan import date itu digunakan untuk mengelola tanggal dan waktu. Ada konfigurasi dasar dan database, memuat data host, database host yaitu localhost, database user, usernya adalah root, ada passwordnya itu tidak ada, kosong. Lalu ada foldernya, nanti saya membuat folder dengan nama absensi underscore database. Tabelnya saya membuat dengan nama absensi underscore pegawai underscore absensi. Lalu selanjutnya di sini ada daftar kolom review. Jadi kolom reviewnya akan memuat ID, nama pegawai, tanggal, keterangan kehadiran, dan uang makan. Untuk keterangannya sendiri itu memuat hadir, lambat, izin, dan alfa. Selanjutnya ada koneksi ke database MySQL connector. Nah, itu akan membuka koneksi dari database MySQL menggunakan MySQL connector tadi. Misalnya gagal, dia akan menampilkan message box yang bertuliskan gagal terhubung ke database, koneksi error, atau pastikan MySQL berjalan dan database sudah dibuat. Nanti jika koneksinya ada gagal, dia akan langsung keluar dari program menggunakan exit. Selanjutnya ada hitung uang makannya. Ini uang makan berdasarkan keterangannya, jadi menghitung uang makan berdasarkan keterangan kehadiran. Jika keterangannya hadir maka akan mendapat 50.000, jika terlambat maka akan mendapat 20.000, jika izin maka akan mendapat 0 rupiah, begitupun juga alfa akan mendapat 0 rupiah. Nah, ini keterangannya tuh dia akan menghiraukan untuk penulisannya apakah kapital atau tidak, jadi tetap terbaca. Ada fungsi utama GUI-nya, kelas absensi, self master itu. Jadi itu kelas utama dari GUI-nya, nanti yang menangani semua fitur aplikasi kayak membuat tampilan form, tanggal atau tabel, tombol. Lalu untuk fitur CRUD-nya yaitu create, read, update, dan delete. Lalu juga bisa menghubungkan antar muka dengan database. Untuk variabel input, nah ada yang namanya string var. String var ini semua merupakan variabel yang terikat langsung dengan input GUI-nya nanti. Lalu tanggal var ini merupakan tanggal yang akan ditampilkan pada review. Nah, jadi dia akan dimulai pada tanggal hari ini, yaitu tanggal 13 bulan 11 2025, tapi masih bisa diubah sesuai dengan kebutuhan. Ada komponen GUI-nya buat from input, yaitu merupakan kalau buat from input ini merupakan untuk menampilkan from input data. Kalau untuk tombol ini yaitu tombol operasi kayak tombol tambah, ya tadi tombol create, update, read, sama delete. Lalu ada buat review, jadi ini untuk menampilkan data dari MySQL-nya.
Nah, selanjutnya di sini ada menempelkan data awal. Nah, untuk fungsi KRUD-nya sendiri, yang pertama ada tambah atau create. Di sini untuk mengecek dahulu apakah nama dan tanggalnya tidak kosong, jadi divalidasiin gitu. Nama tanggal, format tanggalnya juga harus sesuai, date, month, sama years harus sesuai. Kalau misalnya dia nggak sesuai, maka message box akan menampilkan error input atau format tanggal harus date, garis miring month, garis miring years. Oke. Nah, untuk angka sendiri adalah validasi input, lalu mengambil data dari formnya, lalu ada konversi tanggal menjadi format MySQL dari yang date strip, month strip, strip years, date itu menjadi years, strip, month, strip, date. Selanjutnya ada insert into, itu merupakan menjalankan perintahnya. Lalu ada db commit, jadi itu adalah menyimpan perubahan ke dalam database. Selanjutnya setelah nanti datanya sudah dimasukkan, akan diperbarui dari tampilan reviewnya dan formnya akan dikosongkan. Nah, selanjutnya ada mengambil dan menampilkan semua data dari database, yaitu read, menghapus data yang ada di review, lalu ada SQL untuk mengambil data, memformatkan tanggalnya ke dalam bentuk date, garis miring month, garis miring years, lalu select ID, MySQL ini untuk menjalankan programnya. Setelah itu data hasil query kemudian akan dimasukkan ke dalam review. Untuk fitur update sendiri, jadi kita mengubah data berdasarkan absensi. Jadi kalau misalnya di review itu nanti kita bisa klik yang udah ada, yang sudah ada datanya, kita klik lalu kita mengisi kolom baru. Misal kita mau ubah namanya, jadi kita bisa ubah namanya, lalu kita klik yang update, nanti otomatis datanya akan terupdate. Kalau untuk hapus data juga sama seperti itu. Kita klik data yang sudah ada, lalu kita klik delete, maka datanya akan terhapus. Begitupun ke database-nya juga sama. Nah, oke, mungkin masuk ke fungsi GUI-nya. Ini merupakan di reviewnya nanti ada absensi, ada nama pegawainya, ada tanggal, ada keterangan kehadiran, yang ada urutan-urutan ukuran-ukurannya, pet X, pet Y. Nah, ini untuk CRUD-nya yaitu create, update, delete, dan bersihkan. Nah, ini untuk membuat di reviewnya. Nah, untuk manggil program utamanya menggunakan if name, main, root, tk-tk, absensi, app. Nah, selanjutnya akan menutup koneksi database saat aplikasinya ditutup. Jadi itu ketika programnya ditutup, maka koneksi MySQL-nya juga ditutup dengan aman agar servernya tuh nggak terbebani gitu. Mungkin langsung saja saya akan nge-run datanya, nge-run codingannya. Ini masih ada guys ternyata. Kita close dulu baru kita ulang. Nah, langsung muncul nih tadi yang sudah saya coba-coba. Mungkin saya akan menggunakan fitur create-nya dulu. Nah, untuk fitur create itu ada
Sini ada ID absensi, itu nggak bakal bisa diisi karena dia otomatis. Nama pegawainya saya mungkin membuat namanya Jule. Untuk tanggal, nah itu bisa di tanggal sekarang, atau kalau mau ngubah tanggal juga bisa. Untuk keterangannya mungkin saya bikin terlambat, saya tambah. Nah, ini merupakan message box. Nah, jadi pada dengan ID 8 dengan nama pegawai Jule pada tanggal 13 bulan 11 2025, keterangan kehadiran terlambat, maka makanya mendapat 20.000. Jika saya menggunakan fitur update atau mengubah, ini bisa dengan cara tadi diklik dulu datanya, lalu saya ubah namanya menjadi Sule. Tanggalnya mungkin juga bisa diubah jadi tanggal 14 mungkin. Ini juga bisa diubah jadi izin. Baru klik yang bagian ubah, update. Nah, jadi otomatis akan berubah. Tapi ID-nya masih tetap 8, masih tetap sama. Yang berubah hanya nama pegawai, tanggal, keterangan kehadiran, dan uang makannya. Nah, untuk fitur bersihkan itu kayak kita ke fitur delete dulu ya. Jadi di sini ada, saya mau delete yang Sule, ya udah tinggal diklik aja delete. Nah, jadi otomatis akan berubah. Masukin lagi ya. Nah, untuk fitur bersihkan ini dia hanya membersihkan di bagian nama pegawai, jadi nanti bisa siap untuk digunakan lagi atau diisi lagi. Langsung bersih, jadi kita nggak perlu ngapus manual. Dimin gimana sih tulisannya? Ya pokoknya itu. Nah, kita bikin izin. Nah, kenapa di sini bisa ID-nya langsung 9, nggak ada 8? Karena tadi yang 8 sudah kita delete, jadi otomatis ID-nya juga ikut kehapus dan berganti ke ID baru. Kita bisa cek di database. Nah, kita refresh dulu. Ya, ini sudah masuk sesuai dengan yang ada di review tadi. Aziza hadir, makannya di 4 Raffi hadir, uang makan 50.000, ya seperti itu. Oke, mungkin cukup sampai di sini penjelasan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.